Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sekaligus mengenalkan tentang PD Dikti yang saya beri judul PD Dikti untuk mahasiswa. PD Dikti untuk mahasiswa ini kita mulai dengan apa itu PD Dikti? PD Dikti itu adalah singkatan dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ini merupakan himpunan data akademik secara nasional ya. Kalau misalkan nanti Anda lihat websitenya akan terlihat seperti ini. Jadi sebetulnya secara nasional itu mahasiswa di Indonesia itu ya mulai dari D1 sampai dengan S3 itu ada sekitar 9,5 jutaan dengan apa namanya perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta ada 4.500-an sehingga kalau misalkan ini tidak didatakan secara nasional tentu saja akan pengelolaannya akan sulit dan nanti bisa-bisa terjadi ada yang ijazah abal-abal dan sebagainya sehingga untuk menghindari hal-hal seperti itu pemerintah mengadakan untuk pendataan secara nasional. Kemudian data yang ada di PD Dikti itu nantinya isinya apa? Kalau untuk mahasiswa yaitu data mahasiswa mulai dari masuk hingga lulus. Sehingga nanti Anda ketika masuk itu harus ada datanya, kemudian nanti lulus pun mau de proses ya proses pendidikan selama misalkan 8 semester bagi S1 sampai dengan Anda nanti lulus juga harus ada datanya. Nah, ini sangat penting bagi Anda karena apa? Dengan adanya data Anda di PD Dikti itu nantinya dinyatakan Anda itu legal ya. Jadi proses pendidikan Anda itu dilakukan secara legal. Jadi apa namanya sehingga mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula nanti kegiatan-kegiatan Anda di dalam apa namanya di dalam proses belajar itu juga akan tersimpan semuanya. Misalkan Anda ikut kegiatan kemahasiswaan, kemudian nanti juga ikut apa namanya pendidik berprestasi dan sebagainya, misalkan PKM dan sebagainya, itu nanti akan tergambar di situ. Dan nanti memang diarahkan ke depannya memang ini pun akan dikembangkan lagi untuk semacam jaringan pencarian kerja dan sebagainya. Tapi memang untuk sementara ini masih terpaku untuk pelaporan mahasiswa existing yang sekarang. Kemudian nanti yang paling penting di antara semuanya itu adalah kelegalan ijazah Anda. Jadi kalau misalkan Anda tidak terdata di dalam PD Dikti di awal masuk kemudian di prosesnya tidak terdata, secara otomatis ijazah Anda tidak akan keluar ataupun tidak akan bisa diterbitkan. Jadi mulai Desember Desember tahun 2020 itu memang ijazah itu diterbitkan secara nasional. Yang saya maksudkan adalah penomorannya. Penomoran ijazah nasional. Nah, ini penomoran ijazah nasional itu setiap perguruan tinggi harus melaporkan siapa-siapa saja yang akan lulus, kemudian nanti nomornya yang mengenerate itu adalah dari nasional. Sehingga kalau misalkan ini sudah didapatkan, ini maka dia akan bisa mendapatkan ijazah, layak mendapatkan ijazah. Nah, ini syarat-syarat untuk mendapatkan ijazah ini tentu saja kalau misalkan di UNES ini Anda juga sudah akan apa namanya disaring ya sebelum Anda ujian itu harus sudah dipastikan bahwasanya PIN Anda ataupun penomoran ijazah Anda itu sudah betul-betul siap. Baik, kemudian berikutnya, siapa yang akan melaporkan? Yang melaporkan adalah operator PD Dikti di tingkat universitas. Jadi operator PD Dikti itu ada yang di tingkat PT ataupun perguruan tinggi, ada di tingkat jurusan. Nah, ini kalau misalkan di UNES ada di tingkat PT, ada di tingkat jurusan, nantinya Anda bisa berhubungan langsung kepada yang tingkat jurusan karena yang untuk PT itu adalah merupakan koordinator dari tingkat jurusan. Kemudian, tapi mahasiswa juga harus mengontrol juga karena ini kan pemasukannya secara dapat dikatakan
global seperti itu kadangkala juga apa namanya ada semacam miss ya ataupun miss dari operator PD Dikti yang mungkin saja karena apa namanya ada data yang kurang cermat untuk dilaporkan dan sebagainya. Sehingga mahasiswa perlu mengontrol juga. Sehingga nantinya mahasiswa harus mengontrol untuk semua data yang diisikan dalam ini caranya bagaimana data, apa namanya di mahasiswa fungsinya apa? Anda harus memastikan bahwasanya semua data yang diisikan di dalam data pokok itu harus betul. Sebagai contoh saja, masalah NIK, kemudian ibu kandung. Nah, nik dan ibu kandung itu harus terisikan dengan betul ya, termasuk di dalamnya juga nama Anda ya, nama mahasiswa ini harus betul gitu ya. Nah, nik sebagai contoh saja, nik kalau misalkan nik itu ada kesalahan, nantinya ini akan berakibat tidak munculnya PIN ataupun penomoran ijazah nasional karena nanti dianggap oh ini PIN-nya misalkan apa namanya untuk NIK itu kan kalau tidak salah ada 12 atau berapa ya. Pokoknya digitnya kurang atau lebih itu tidak akan bisa muncul gitu untuk PIN-nya seperti itu sehingga Anda harus waspadai. Kemudian ini pertama tugas Anda ini. Kemudian yang kedua, Anda harus mengecek ulang bahwasanya betul enggak data saya itu ada di PD Dikti seperti itu. Kemudian kapan ini untuk PD Dikti itu dilakukan? PD Dikti ini dimulai didatakan ketika angkatan 2003. Sehingga apalagi Anda yang mau angkatan baru ini harus sudah ada datanya semuanya di PD Dikti dan paling tidak lulusan tahun 2006 seperti itu. Sehingga Anda nanti kalau misalkan kelulusan juga apalagi yang sudah tahun 2000-an ya, 2020-an itu harus sudah masuk semuanya. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengeceknya? Anda mengeceknya adalah di halaman ini pddikti.kemdikbud, kemudian .go.id, kemudian nanti Anda bisa masuk ke sini. Nah, ini kita nanti akan praktek cara mengoperasikannya. Seperti itu. Kemudian pengecekan data Anda. Ini pertama kali Anda harus pastikan apa nama Anda itu terdaftar di situ. Tentu saja nantinya ada delay ya. Artinya kalau misalkan Anda semester 2 sekarang, misalkan sebagai contoh semester 2, paling tidak data semester 1 harus terlaporkan. Sehingga jangan jangan kecepatan juga dalam artian ataupun kalau misalkan semester 1 harus langsung terdata, tentu saja tidak karena ada proses waktu untuk menyisir dan sebagainya. Sehingga Anda harus pastikan kalau Anda sudah semester 2 maka Anda harus sudah terdaftar di PD Dikti. Tapi kalau misalkan Anda masih semester 1 bisa saja ini masih proses untuk pendataan. Ingat bahwasanya keterlambatan satu semester. Pak, lah kalau saya sudah semester 5, lah apalagi kalau sudah semester 5 harus sudah ada datanya di PD Dikti. Kalau semester 2 saja, ini kalau misalnya tak tambahi, semester 2 harus wajib ada. Nah, kalau misalkan tidak ada, nanti akan harus Anda apa namanya laporkan gitu ya. Kalau misalkan tidak ada, nanti laporkan ke operator PD Dikti masing-masing. Baik, kemudian nanti saya akan memvisualisasikan, mempraktekkan, kita simulasikan untuk cara pendataan apa-apa untuk mencarinya bagaimana. Kita akan masuk ke PD Dikti, ya ini. Kemudian yang Anda lakukan adalah pencarian seperti itu, kemudian langsung pencarian spesifik. Misalkan saya akan ambil kasus ini ya kemarin berkasus itu ya, apa namanya tidak ada. Kita ambil di sini. Nah, ini seperti ini kan tidak ada ya. Seolah-olah tidak ada seperti itu. Nah, ini data teman Anda, ini atas nama Mbak Putri gitu ya. Ini coba kalau ada cara yang lain. Nah, kalau misalkan ini dilihat di sini kok saya tidak ketemu Pak. Waduh, ini jangan keburu mengklaim bahwasanya oh data saya berarti tidak ada. Jangan buru-buru itu.
Tapi gunakan cara yang lain. Karena ini kalau misalkan dari teman Anda ini juga ada yang tampilkan seperti itu. Karena mungkin karena pengolahan datanya sangat banyak seperti itu bisa saja terjadi lag dan sebagainya seperti itu. Tapi jangan khawatir. Yang penting ada datanya seperti itu. Pak, lah kalau misalkan ini tidak nampak bagaimana? Kok tidak sama dengan apa namanya teman saya gitu. Di sini kok tidak nampak? Jangan khawatir. Yang penting ingat ya, jangan khawatir. Yang penting datanya ada. Kita tampilkan. Nah, caranya bagaimana? Kita cari secara spesifik sekarang. Tadi karena secara umum tidak berhasil, ada yang nyangkut, mungkin kita cari yang spesifik sekarang. Jadi spesifik itu nantinya akan jauh lebih rinci lagi. Kita masukkan dulu, saya untuk NIM-nya saya masukkan, kemudian namanya juga kita masukkan juga, kemudian untuk universitasnya juga kita masukkan juga. Kemudian prodinya antropologi, pendidikan antropologi, kemudian I'm not robot, kemudian cari. Nah, ternyata ada, bisa kita buka di sini. Anda lihat bahwasannya sudah terlaporkan sampai semester ganjil, gitu ya. Ganjil 2022. Kalau semester yang genap tentu saja belum dilaporkan seperti itu ya. Kemudian nanti riwayat studinya Anda sudah mengambil apa saja juga ada, nanti bisa dikontrol semuanya di sini. Baik, itu saja yang saya ketengahkan untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.